jarak waktunya, kondisi Nita nih makin turun, makin parah gitu. Badannya Nita tuh jadi kayak kurus banget, sampai kayak tinggal tulangnya doang gitu loh. Kenapa bisa? Karena ya bokapnya Nita ini pernah ngelakuin kesalahan. Jadi kayak makanan yang dia gandain, bokapnya kan harus kasih sesaji juga kan, kasih makhluk halus ini. Dan bokapnya Nita tuh sempat lupa buat ngasih sesaji itu. Dan akhirnya ya Nita harus jadi pengganti lah dalam tanda kutip buat dimakan sama si siluman ini, siluman ular ini. Nah karena Nita kondisinya udah buruk banget, internal keluarga makin hancur lah. Jadi kayak cekcok nih satu keluarga gitu. Ya gara-gara cekcok kayak gitu bahkan keluarga itu sampai hampir cerai gitu loh, gara-gara udah berantem. Ya anak gue udah hancur begini kata ibunya Nita gitu kan, nih gara-gara elu gitu, gara-gara bokapnya. Oh, nyokapnya tahu berarti ya? Nyokapnya tahu akhirnya karena dibongkar gitu kan. Nah untungnya ujung-ujungnya bokapnya ini mau tobat lah, mau nggak ngelakuin penggandaan ini lagi. Akhirnya Danu dihubungin lagi nih sama si Hendra buat acara dalam tanda kutip pemutusan kontrak atau pemutusan perjanjian dengan si siluman ular inilah. Emang bisa, Bi? Nah itu dia. Nah akhirnya si Danu nih ngelakuin semacam mediasi lagi lah. Dia pakai media juga, si Rike lagi. Ya biar bisa ngobrol lah sama si siluman ular ini kan. Nah lewat badannya Rike, si siluman ular ini tuh bilang kalau dia bisa ngehantiin perjanjian atau kontrak ini. Tapi keluarganya Anita tuh harus milih. Dari 6 orang anaknya, itu cuman 1 orang yang bisa hidupnya sukses. Yang lain tuh bakal susah banget hidupnya. Aduh. Karena yang kita tahu ya, kalau misalkan emang udah main ilmu-ilmu hitam ini kan ada sebab akibat, dan sebenarnya susah banget kan buat keluar dari perjanjian-perjanjian kayak gini. Iya benar. Jadi emang cuman ada 1 nih dari 6 orang anak ini yang bakal sukses dan harus ngebantu sisa keluarganya itu seumur hidupnya. Dan suksesnya juga tuh yang gak gimana-gimana, gak yang sukses banget gitu loh. Ya hidupnya cukup lah. Sedangkan yang 5 lagi bener-bener hidupnya melarat banget, bener-bener gak bisa kaya, gak bisa punya duit, makan tuh susah. Akhirnya dipilih lah di salah satu anak itu, anak yang ketiga, namanya Riko, kita sebut aja ya. Dan waktu itu Riko tuh masih kelas 1 SMA Nat, Muy. Jadi kayak lu bayangin aja, seakan-akan lu udah dipilih untuk menjadi tulang punggung keluarga lu di saat lu masih SMA gitu loh. Gila. Anjing sih. Tapi kayak keluarganya emang udah bener-bener susah banget. Dan yang makin parahnya lagi, Hendra nih sebagai orang yang bukan dalam keluarga itu, karena udah nikah sama Nita, jadi kayak terpengaruh juga. Dia kena akibatnya juga. Bahkan Hendra tuh hidupnya susah banget. Ujung-ujungnya gara-gara bokapnya si Nita ini, gara-gara apa yang dia udah lakuin itu. Dan pilihannya cuma 2, kalau misalkan dia gak milih salah satu anak ini buat jadi ya yang cukup tapi sisanya melarat, atau enggak ya satu keluarga mati. Pilihannya itu doang kan. Iya. Ya bokapnya milih ya yang penting anak-anaknya tetap hidup, cuman ya hidup mereka susah semua. Anjing. Gila banget. Bener-bener bokapnya si Nita tuh gak mikir sampai sejauh itu ya. Ya gimana ya, gue juga gak ngerti. Gue jadi mikir kayak kasihan banget si Danu ya. Kayak yang udah kita dapat cerita juga. Kita dapat 4 cerita dari Danu yang dia tuh dalam tanda kutip nyelamatin teman-teman sendiri gitu loh. Iya benar. Tapi kalau misalnya ada di satu momen di antara kalian bisa jadi kayak Danu, yang emang bisa jadi orang indigo dan nyelamatin orang-orang sekitarnya untuk ngindarin hal mistis kayak gitu, lo pada mau nggak?